Di balik peristiwa Isra Mi'raj ada 3 dimensi yang bisa kita petik hikmahnya. Yang pertama adalah dimensi akidah atau dimensi keimanan. Artinya hanya orang yang benar-benar beriman sajalah yang bisa menerima adanya peristiwa Isra Mi'raj. Sebab kalau Isra Mi'raj itu hanya ditangkap, diterima dengan ukuran akal saja, maka tentu akal itu akan menolak. Bagaimana tidak, perjalanan Kanjeng Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai langit tingkat 7 sampai Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi sampai di Makkah Masjidil Haram, itu hanya ditempuh dalam waktu semalam. Padahal itu kalau menurut ukuran normal, Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa saat itu kendaraan yang umum dipakai itu mengendarai onta. Itu perjalanan normal itu 1 bulan. Nah itu kalau PP kan 2 bulan. Belum lagi naiknya sampai langit tingkat 7 sampai Sidratul Muntaha. Lah itu berapa bulan? Jarak yang ribuan kilometer seperti itu kok hanya ditempuh dalam waktu semalam. Ini kalau menurut ukuran akal ya tidak mungkin. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu harus diterima dengan keimanan. Hanya orang-orang yang beriman sajalah yang bisa menerima adanya peristiwa Isra Mi'raj, karena iman percaya bahwa itu sudah dikehendaki oleh Allah. Peristiwa itu memang dikehendaki oleh Allah. Artinya apa? Apapun itu kalau sudah dikehendaki, walaupun menurut ukuran akal manusia tidak mungkin terjadi, maka akan mungkin terjadi, dan itu pasti terjadi kalau Allah sudah menghendaki. Jadi ini dimensi keimanan itu seperti itu. Jadi harus diterima dengan keimanan. Tanpa iman yang kuat, maka orang akan menganggap peristiwa Isra Mi'raj itu hanya mimpi saja. Makanya ketika Kanjeng Nabi pulang dari peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang jahiliyah itu banyak yang tidak percaya, dikira Nabi itu bohong, dikira Nabi itu mimpi. Padahal enggak, ini benar-benar kenyataan, benar-benar realita. Nabi melakukan perjalanan sejauh itu dalam waktu semalam, dan ini memang benar-benar terjadi karena Allah menghendaki. Jadi apapun kalau Allah sudah menghendaki, semuanya bisa terjadi. Ini dimensi keimanan. Artinya tanpa keimanan yang kuat, sekali lagi orang tidak akan bisa menerima adanya peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua, dimensi ibadah. Karena oleh-oleh dari perjalanan Isra Mi'raj itu adalah ibadah, utamanya ibadah sholat. Dan sholat ini menjadi barometer utama bagi manusia. Artinya apa? Siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, selama sholat ini benar-benar ditegakkan, selama sholat ini benar-benar dilakukan, insya Allah sholat inilah yang akan membentuk pribadi, karakter seseorang menjadi baik, akan menghindarkan orang ini dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya Allah menyatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji, mencegah perbuatan mungkar. Sehingga dengan demikian, kalau orang itu sholatnya bagus, sholatnya benar, maka perilakunya juga menjadi bagus, perilakunya menjadi benar. Jadi ini jadi barometer utama. Ya. Kalau sholatnya itu ya amur-amuran, artinya tidak begitu diperhatikan, kalau mau ya sholat, kalau ndak ya ndak lah. Ini nanti bisa jadi perilakunya juga ndak karu-karuan. Nah, cuma ada yang bertanya begini, loh, ada orang itu sudah ahli sholat tapi kok masih rajin maksiat. Nah itu namanya STMJ, itu sholat terus maksiat jalan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sudah sholat tapi masih rajin maksiat, berarti sholatnya tidak beres. Kenapa? Begini, Kanjeng Nabi itu mengibaratkan sholat itu seperti orang mandi. Jadi kalau sehari semalam itu mandi 5 kali,
Tentunya menurut ukuran normal, orang sehari semalam mandi 5 kali itu ya bersih, tidak ada kotorannya. Lah ini sudah mandi 5 kali sehari semalam, tapi kok masih kotor, masih bau, berarti ini mandinya tidak beres. Lah itu sama dengan sholat itu seperti itu. Jadi normalnya kalau orang itu sehari semalam sholatnya 5 kali, malah ada yang sampai 7 kali ditambah tahajud, ditambah duha, itu mestinya bersih. Badannya itu bersih dari maksiat, bersih dari dosa, dari curang, dari nyeleweng, menyakitkan orang, sifat-sifat jelek semua itu hilang semua. Itu idealnya seperti itu. Nah, perkara orang ini sudah sholat, tapi kok ternyata masih maksiat, berarti ini sholatnya tidak beres. Gitu. Berarti sholatnya kurang bener. Ya kurang bener itu ya macam-macam. Bisa jadi mungkin syarat rukunnya tidak terpenuhi, bisa jadi mungkin kurang konsentrasi, bisa jadi mungkin kurang fokus, kurang khusyuk. Tapi kalau urusan khusyuk, konsentrasi, fokus memang agak susah, tapi itu bisa diatasi. Artinya begini, kalau orang kepingin sholatnya beres dan diterima oleh Allah, walaupun sholatnya tidak khusyuk, walaupun sholatnya belarah, maka solusinya adalah dengan cara melakukan jamaah. Sholat dengan jamaah itu tidak hanya sekedar membuat orang ini mendapat pahala 27 derajat, tapi membuat sholatnya jadi beres, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dimensi yang kedua. Kemudian dimensi yang ketiga, dimensi sosial. Apa maksudnya dimensi sosial? Bahwa selama perjalanan Isra Mi'raj, Nabi itu diperlihatkan, dipertontonkan peristiwa yang aneh-aneh. Nah, ketika perjalanan itu memang Kanjeng Nabi selalu dikawal oleh malaikat Jibril, sehingga ketika ada peristiwa yang aneh, Nabi itu selalu bertanya kepada malaikat Jibril. Satu ketika Nabi diperlihatkan orang itu dikasih kuku yang panjang dari tembaga. Loh, yang aneh itu kok kuku yang panjang dari tembaga itu buat nyakar-nyakar wajahnya sendiri, sehingga wajahnya itu berdarah-darah tidak karu-karuan. Habis itu dikembalikan lagi sama Allah, utuh lagi, dicakar-cakar lagi, begitu terus. Akhirnya Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, ini apa kok seperti ini? Ada orang punya kuku dari tembaga kemudian dibuat nyakar-nyakar wajahnya sendiri. Oh Kanjeng Nabi, ini adalah gambaran dari umat panjenengan yang ketika di dunianya itu suka menyakiti orang lain, menjelek-jelekan orang lain, sibuk dengan kejelekan orang lain, dengan cacat orang lain. Nah itu sama saja dengan mencakar-cakar wajahnya sendiri. Kalau orang itu menjelek-jelekan orang lain, menyakiti orang lain, itu sama halnya dengan menyakiti sendiri. Lah itu digambarkan dengan mencakar-cakar wajahnya sendiri. Sehingga dimensi sosialnya di sini adalah bagaimana manusia itu harus bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jangan sampai menyakiti, jangan sampai mengganggu. Lah syukur-syukur bisa bermanfaat bagi yang lain. Jadi kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, di satu komunitas, itu setidaknya ya yang ideal itu bisa bermanfaat bagi yang lain. Kalau misalnya tidak bisa bermanfaat bagi yang lain, ya jangan mengganggu, jangan menyakiti, jangan membuat orang lain itu terganggu, tersakiti dan lain sebagainya. Sehingga ini dimensi sosial yang bisa kita petik hikmahnya dari peristiwa Isra Mi'raj. Sebenarnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh yang dihadapi atau yang dilihat oleh Rasulullah, yang itu merupakan gambaran bagi umatnya, sehingga ini bisa untuk mengantisipasi. Jangan sampai kita ini sebagai umatnya Kanjeng Nabi melakukan hal-hal seperti itu, sehingga nanti siksa yang akan diterima seperti apa yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.